Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emjo Priadi, NIM saya A1A12309 dari kelas Podcast A 2023. Di sini saya akan membuat tugas UTS mata kuliah profesi kependidikan. Tugasnya yaitu membuat video tentang simulasi menjadi seorang guru. Di sini saya menggunakan metode kooperatif. Materi saya yaitu sepak bola. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak semua. Siang, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa ya. Siapa ketua kelasnya? Ayo, Pak. Tolong pimpin doanya. Masyarakat doa mulai. Baiklah, seperti pertemuan sebelumnya Bapak telah bilang, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sepak bola. Sebelumnya ada yang tahu pengertian sepak bola itu apa? Belum. Ayo Pak, kita tahu Pak. Bermain bola kaki, Pak. Main bola. Ada yang lebih spesifik? Baik, Pak. Menendang bola, Pak. Ada lagi Pak? Masukkan bola ke gawang lawan. Itu sudah tepat, tapi ada yang lebih cepat ya. Baiklah, Bapak akan melaporkan PPT-nya ya. Baiklah, seperti yang kita lihat di sini, pengertian sepak bola itu adalah olahraga tim yang populer di dunia dan memahami dasar-dasar permainan termasuk aturan dan teknik. Sangat penting bagi pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola. Selanjutnya, tujuan utama sepak bola adalah mencetak gol dan memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Tim yang mencetak gol terbanyak pada akhir pertandingan dinyatakan sebagai pemenang. Strategi permainan sepak bola. Sebelumnya, ada yang tahu perbedaan strategi dan taktik itu apa? Tidak, Pak. Strategi dan taktik adalah elemen kunci dalam sepak bola yang menentukan keberhasilan tim. Memahami perbedaan antara keduanya dan bagaimana menerapkannya sangat penting bagi pelatih dan pemain. Strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam permainan. Ini mencakup filosofi permainan tim dan pendekatan umum terhadap pertandingan. Taktik adalah rencana jangka pendek yang digunakan dalam pertandingan untuk mengatasi situasi tertentu. Ini mencakup pengaturan formasi, pergerakan pemain, dan respon terhadap lawan. Selanjutnya, di sini ada macam-macam strategi pertahanan. Strategi pertahanan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pertahanan tinggi, menekan lawan di area mereka untuk merebut bola. Pertahanan dalam, mengatur posisi di area sendiri untuk mencegah serangan lawan. Pertahanan zona, setiap pemain bertanggung jawab untuk area tertentu di lapangan. Taktik set piece terbagi menjadi 3. Tendangan bebas, mengatur pemain untuk menciptakan peluang mencetak gol dan menang bebas. Tendangan sudut, strategi untuk memanfaatkan tendangan sudut baik untuk mencetak gol atau menciptakan peluang. Pelanggaran, menggunakan pelanggaran untuk mengatur posisi pemain dan menciptakan kebingungan di pertahanan lawan. Nah, ini selanjutnya masuk ke dalam sejarah dan perkembangan sepak bola. Sepak bola memiliki akar yang dalam dengan bentuk permainan yang mirip ditemukan di berbagai budaya kuno seperti Tiongkok, Yunani, dan Mesir. Namun, sepak bola modern mulai terbentuk pada abad ke-19 di Inggris ketika berbagai klub dan asosiasi dibentuk. Pada tahun 1863, Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan menetapkan aturan resmi pertama. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat menjadi olahraga global dengan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA pertama pada tahun 1930 dan liga-liga profesional di seluruh dunia, menjadikannya olahraga paling populer di planet ini. Selanjutnya, komunikasi di lapangan. Komunikasi yang baik antar pemain sangat penting untuk menerapkan strategi dan taktik. Ini mencakup panggilan taktis, menggunakan sinyal atau kata-kata untuk memberitahu rekan setim tentang pergerakan. Koordinasi, bekerja sama untuk menjaga posisi dan mengatur serangan atau pertahanan. Posisi dan peran pemain dalam sepak bola. Dalam sepak bola, setiap pemain memiliki posisi dan peran yang spesifik.
yang berkontribusi pada strategi tim. Ada yang tahu nggak? Dalam tim sepak bola itu terbagi menjadi berapa posisi? Sebelum kita lanjut ke ada selanjutnya. Ada apa aja yang kita tahu? Ada kiper, ada back, ada gelandang, ada striker, penyerang. Oh ya, lebih spesifiknya posisi dalam peran bermain dalam sepak bola. Dalam sepak bola setiap pemain memiliki posisi dan peran yang spesifik yang berkontribusi pada strategi tim. Yang pertama ada kiper, yang lebih kita kenal di Indonesia ini penjaga gawang dengan sebutan penjaga gawang. Penjaga gawang yang bertugas mencegah gol dengan menangkap atau menendang bola keluar dari area gawang. B. Pemain bertahan yang melindungi gawang dari serangan lawan dan dapat bertengah dan bersayap. Gelandang, penghubung antara pertahanan dan serangan, bertugas mengatur permainan dan distribusi bola. Terdapat gelandang bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang. Penyerang, pemain yang bertugas mencetak gol. Terdapat penyerang tengah dan penyerang sayap yang berfokus pada menciptakan peluang dan menyelesaikan serangan. Keterampilan dan teknik sepak bola untuk pemula. Di sini kalian ada yang tahu nggak teknik dasar untuk pemula dalam sepak bola? Tahu Pak? Ada Pak? Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Ngadu. Juggling Pak. Shooting. Ya, banyak macam-macamnya untuk pemula dasar. Untuk pemula, menguasai keterampilan dasar sepak bola sangat penting untuk meningkatkan performa di lapangan. Berikut adalah keterampilan dan teknik yang harus dipelajari untuk pemula. Yang pertama ada dribbling, mengirim bola dengan kontrol untuk melewati lawan. Latihan menggunakan bagian dalam dan luar kaki untuk meningkatkan kelincahan. Ada yang tahu contoh kaki pada saat mendribbling bola? Perkiraan bolanya di bagian mana? Di sini Pak, bagian punggung kaki Pak. Setelah itu ada berapa macam? Dribbling kan Pak? Dribbling, bukan dribbling. Dribbling. Ada yang tahu? Bagian dalam ini Pak. Bagian dalam. Apa itu? Kamu ya bermain-main ya? Bapak kan serius nih. Ya Pak, sorry. Pak. Ya, dalam dribbling itu terdapat menggunakannya bisa menggunakan kaki bagian dalam atau luar. Karena kita di dalam kelas ya, jadi tidak ada bola, Bapak contohkan aja. Anggap aja ini ada bola. Ya. Kalau mendribbling dengan kaki bagian dalam, perkiraannya di sini. Kalau bagian luar, kaki sedikit ditutup ke dalam, jadi perkiraan bola saat mendribbling di bagian luar kaki. Oke, paham sampai sini? Besok pertemuan selanjutnya kita akan praktek langsung lapangan. Oke Pak. Selanjutnya ada passing. Mengoper bola gerakan setim dengan akurasi. Latihan passing pendek dan panjang untuk memahami kekuatan dan teknik yang tepat. Nah, ini ada baiknya besok kita langsung praktekkan aja. Bapak akan menjelaskan sedikit teknik-tekniknya. Selanjutnya ada shooting. Menembak bola ke gawang untuk mencetak gol. Fokus pada teknik menembak yang benar menggunakan bagian depan kaki dan latihan dari berbagai sudut. Kontrol bola, menguasai cara menerima dan mengontrol bola dengan berbagai bagian tubuh, termasuk kaki, dada, dan paha, posisi dan pergerakan. Memahami posisi di lapangan dan pergerakan yang tepat untuk menciptakan ruang dan ruang. Latihan rutin dan konsistensi dalam mengembangkan keterampilan ini akan membantu pemula menjadi pemain yang lebih baik. Selanjutnya, analisis permainan sepak bola, strategi dan taktik. Formasi tim, memahami formasi yang digunakan misalnya 4-4-2, 4-3-3 dan bagaimana itu mempengaruhi permainan tim dalam menyerang dan bertahan. Ada yang tahu nggak, selain formasi yang biasa digunakan 4-4-2 dan 4-4-3, biasanya pelatih sepak bola menggunakan formasi apa lagi? Formasi sendiri Pak. Bisa dengar formasi mana? Saya dengar sering nonton Pak film apa timnas Indonesia Pak ya, semenjak STI masih melatih timnas Indonesia Pak. Stayong
Ya, nah ini pertanyaan apa jawaban bagus. Nah, Bapak akan bertanya lagi. Apa perbedaan pada saat Indonesia dilatih oleh STY dan perbedaan dilatih oleh Patrick Kluivert? Oh jauh pak. Kekalahan lawan apa itu? Australia. Ya jauh pak. Kasihan pak. Ya bagaimana kamu menspesifikasikannya? Harusnya STY dikembalikan pak. Saya tidak terima pak. Oh ini mana tuh? Jawabannya ya. Pak. Ya. Karena ini Pak, kan para playernya masih baru lagi, jadi perlu adaptasi. Sedangkan STY sudah lama gitu, jadi udah paham. Tapi katanya Patrick Kluivert ini pernah ngikuti apa nama klub Barcelona. Jadi Pak. Ya. Perbedaannya kalau STY ini memiliki strategi bermain yang berbeda Pak dengan Patrick. Karena kalau strategi dari STY ini memang menggunakan strategi karena dan kebiasaan dari secara permainan Asia Pak. Ya. Kalau Patrick itu dia menggunakan kalau tak salah lokal football, jadi dia berfokus pada serangan-serangannya. Ya. Kita lanjutkan ke materi. Kekuatan dan kelemahan, mengidentifikasi kekuatan tim sendiri dan kelemahan lawan untuk merumuskan strategi yang efektif. Pergerakan pemain, menganalisis pergerakan pemain dalam menyerang dan bertahan, serta bagaimana mereka berkoordinasi untuk menciptakan peluang atau mencegah gol. Set piece. Nah ini ada yang tahu nggak ini? Nggak tahu. Set piece yaitu evaluasi efektivitas taktik pada situasi tendang bebas dan sudut baik dalam menyerang maupun bertahan. Adaptasi taktis, mengamati bagaimana tim beradaptasi dengan perubahan situasi di lapangan termasuk perubahan. Maaf ya, Kenapa pak? sampai mana tadi? Sama SZPC. Ini ya, Ya. set evaluasi efektivitas taktik pada situasi tendangan bebas dan sudut baik dalam menyerang maupun bertahan. Selanjutnya ada adaptasi taktis, mengamati bagaimana tim beradaptasi dengan perubahan situasi di lapangan termasuk perubahan formasi atau strategi berdasarkan performa lawan. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, kita lanjut karena materi masih sedikit banyak. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan dalam sepak bola. Kesehatan dan keselamatan pemain adalah prioritas utama dalam sepak bola. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlindungan diri. Menggunakan pelindung kaki, shin guards, dan sepatu yang sesuai untuk mengurangi risiko cedera. Pemanasan dengan pendinginan. Pemanasan dan pendinginan ini sangat penting supaya keberlangsungan pada saat pertandingan. Yang selanjutnya hidrasi, memastikan asupan cairan yang cukup sebelum, selama dan setelah bermain untuk mencegah dehidrasi. Pencegahan cedera, menghindari teknik bermain yang berisiko tinggi dan memahami aturan permainan untuk mengurangi kemungkinan cedera. Kesehatan mental, memperhatikan kesehatan mental pemain termasuk manajemen stres dan dukungan emosional untuk meningkatkan performa di lapangan. Contoh taktik sukses. Sini ada yang suka sama klub Barcelona? Gak ada ya? Itu salah satu contoh taktik sukses. Contohnya taktik Barcelona, dia mengutamakan penguasaan bola dan permainan pendek daripada kita Indonesia kan cari nyolong, dapat bola, ini taktik kontra serangan. Tim seperti Real Madrid yang memanfaatkan kecepatan untuk penyerangan balik, itulah yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Tapi sayangnya tidak berhasil ya, di Indonesia. Fleksibilitas taktis. Tim harus mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah selama pertandingan. Ini termasuk mengubah formasi, beralih ke formasi yang lebih defensif atau ofensif sesuai kebutuhan, mengganti pemain, pertukaran pemain untuk menyesuaikan taktik dengan kondisi permainan. Selanjutnya, sepak bola juga bisa dikaitkan dalam psikologi seperti mentalitas tim. Kerjasama dan komunikasi yang baik antar pemain sangat penting untuk menciptakan ikatan tim yang kuat. Tim yang memiliki mentalitas positif cenderung lebih sukses daripada yang tidak memiliki mentalitas positif. Fokus dan konsentrasi. Pemain perlu menjaga fokus selama pertandingan untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan. Latihan meditasi dan visualisasi dapat membantu meningkatkan konsentrasi.
mengatasi tekanan. Pemain sering menghadapi tekanan dari penonton, media, dan harapan pribadi. Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan latihan mindfulness dapat membantu mengelola stres. Kepercayaan diri yang tinggi memungkinkan pemain untuk tampil lebih baik. Latihan yang konsisten dan pencapaian kecil dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Resiliensi, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan cedera sangat penting. Pemain harus belajar dari pengalaman buruk dan tetap termotivasi untuk berkembang. Dukungan emosional, dukungan dari pelatih, rekan setim, dan keluarga sangat penting untuk kesehatan mental pemain. Lingkungan yang positif dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan bermain. Pelatihan dan pengembangan sepak bola. Pelatihan dan pengembangan dalam sepak bola dalam proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknik dan pemahaman permainan. Berikut ada beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu program latihan terstruktur. Mengembangkan program latihan yang mencakup teknik dasar yang seperti dribbling, passing, shooting, taktik dan kebugaran fisik. Latihan harus disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan pemain. Pengembangan keterampilan individu, fokus pada pengembangan keterampilan individu melalui latihan spesifik seperti latihan dribbling untuk pemain sayap atau teknik menembak untuk menyerang. Analisis kinerjanya menggunakan teknologi dan analisis video untuk mengevaluasi kinerja pemain, dan ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi yang lebih baik. Selanjutnya, ini yang paling penting, manfaat kompetisi sepak bola dapat mengembangkan keterampilan. Kompetisi memberikan kesempatan bagi pemain untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata, meningkatkan kemampuan teknis dan taktis. Pengalaman berharga, pemain belajar mengatasi tekanan dan tantangan yang muncul selama pertandingan. Yang penting untuk berkembang mental dan emosional mereka. Meningkatkan kerjasama tim. Kompetisi mendorong pemain untuk bekerjasama dan berkomunikasi lebih baik, memperkuat ikatan tim dan meningkatkan performa kolektif. Ada peluang untuk scouting. Turnamen sering menjadi ajang bagi pencari bakat untuk menemukan pemain berbakat, memberikan peluang bagi pemain untuk melanjutkan karir profesional. Terus meningkatkan popularitas sepak bola. Kompetisi dan turnamen menarik perhatian penonton dan media yang membantu mempromosikan olahraga dan meningkatkan partisipasi di tingkat lokal dan global. Bapak rasa cukup sekian paparan materi pada hari ini. Dari kalian apakah ada yang bertanya? Pak, ya boleh. Sepak bola berasal dari mana, Pak? Tadi di slide sebelumnya sudah ada. Oh, sudah ada ya, Pak? Apa mau tidak lagi ya? Ya. Nih, sejarah. Ditemukan di berbagai budaya kuno seperti Tiongkok, Yunani, dan Mesir. Namun sepak bola modern budaya itu pada abad ke-19 di Inggris. Zaman dulu sudah menggunakan bola ya, Pak? Belum ada gitu ya, Pak? Zaman dulu kalau saya Pak, saya pernah mendengar Pak, dulu di zaman perang itu kepala-kepala mayat itu tidak Itu ya? Ya pertama kali ditemukannya seperti itu. Kepala mayat yang menjadi tengkorak. Betul itu, Pak? Tengkorak betul. Kalau kita menggali sejarah lebih dalam, memang ada. Besar ya, Pak? Selanjutnya, Sudah, Pak? sudah. Kalau Berarti keras Pak. Pak, wanita bisa berbuat apa? wanita bisa bermain bola. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak di luar Eropa sana, banyak klub wanita yang berlaga di ajang internasional. Tapi sayangnya di Indonesia, Liga Indonesia masih tertunda karena sedikitnya motivasi perempuan untuk bermain bola ya. Karena biasanya kan pemain bola Indonesia ini identik para laki-laki. Perempuan takut panas, takut capek, dan lain-lain. Pak, pemain sepak bola itu berapa, Pak? Pemain sepak bola itu dalam satu tim, Ya, satu tim yang bermain atau semuanya? satu tim. Satu tim yang bermain. Ya, Pak. Terdapat 11 pemain. Jadi di dalam lapangan 22 tambah 1 wasit. Oh, ya. Nah, selanjutnya kalau gitu Bapak yang akan tanya kepada kalian ya.
Kan selama jelaskan tadi peluang untuk squatting. Turnamen ini kan sering menjadi ajang bagi minat bakat untuk menemukan pemain berbakat, memberikan peluang bagi pemain untuk melanjutkan karir profesional. Bagaimana dengan kondisi persepak bolaan Indonesia saat ini yang banyak menaturalisasikan pemain-pemain luar yang berbakat, mungkin lebih di atas pemain Indonesia? Bagaimana kamu cara ide kreatif kamu? Bagaimana cara menanggulangi peluang untuk scouting pada pemain-pemain Indonesia untuk bisa berkarir di ajang-ajang tingkatnya lebih? Pada yang bisa jawab salah satu dari kalian. Ya, bisa. Mungkin salah satu caranya Pak mengadakan turnamen sering di desa. Terus itu pemerintah daerah juga mencari bibit-bibitnya datang ke desa-desa gitu. Nah, itu betul, tapi dengan kondisi yang saat ini kan, walaupun di Indonesia ada seperti yang kita tahu Liga 1, Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan 4 ya. Tapi mengapa PSSI masih lebih banyak mengambil pemain naturalisasi yang dianggapnya bisa membantu Indonesia untuk melaju karir yang lebih tinggi? Apa ada? Nah, ini maaf ya. Ini Bapak jadikan PR aja ya, untuk pertemuan minggu depan, tolong kamu jawab pertanyaan Bapak ya. Selanjutnya Bapak mau dari kalian berdiskusi satu sama lain. Ya apa? Mensimpulkan atau menerangi kembali sedikit apa yang telah Bapak jelaskan dari materi. Silakan berdiskusi, Bapak kasih waktu 5 atau berapa? 10 menit. 40 ya. Rasa waktunya cukup ya, sekarang ini udah. Dua. Ah, sorry. Oh iya, sorry. Jangan lama ya. Dua. Pak sendiri ya kalau Pak, ya silakan. ya pekerjaan sepak bola Pak adalah olahraga tim populer di dunia. Memahami dasar permainan termasuk aturan dan teknik sangat penting bagi pemain, pelatih dan penggemar Pak. Saya cukup suka Pak dengan sepak bola. Ya. Apalagi main sama teman-teman saya Pak di lapangan bola Pak. Apa Bapak tadi Pak? Ya Bapak tadi apa? Coba kamu kilas balik atau kamu simpulkan tentang materi yang telah Bapak terangkan tadi. Belum paham Pak. Hah? Belum paham. Berarti apa kerja kamu di sana tadi? Ngantuk Pak. Ayo, apakah ada
Roti? Ya Pak, Biasa. Oke, Pak. Ya. Yang pertama tadi Bapak menjelaskan tentang pengertian. Pengertian sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh Ya, jelas tadi kata Bapak. dimainkan oleh 11 orang Ya. yang bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Nah, Jadi sepak bola ini adalah permainan yang populer di dunia ya Pak. benar. Kemudian Bapak juga tadi menjelaskan tentang teknik-teknik dasar. Jadi ada teknik menendang, teknik shooting, ada dribbling, passing. Kemudian teknik menendang juga Bapak jelaskan tadi. Teknik menendang memakai kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan memiliki kemudian posisi dalam sepak bola. Ya. Ada kipernya, ada backnya, ada back tengah, ada back serang, ada belakangnya, ada strikernya. Baik. Kalau gitu Bapak rasa cukup sekian ya pertemuan kita pada kali ini. Minggu depan dipersiapkan ya, kita akan praktek di lapangan berdasarkan kalau ada sepak bola, Iya, Pak. bola, kaki. Yang terpenting pakai olahraganya. Deker boleh Pak? Boleh. Oke. Kalau sisa waktu kita akan bermain game. Ya udah, Bapak rasa cukup sekian. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya menutup video pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit resume atau rangkuman tentang materi sepak bola saya terangkan tadi. Definisi dan tujuannya. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan bola sepak. Tujuan utamanya adalah mencetak gol ke gawang lawan dengan sebanyak-banyaknya. Aturan dasar, permainan dibagi menjadi 2 babak. Masing-masingnya 45 menit. Tim dengan skor gol terbanyak pada akhir permainan dinyatakan sebagai pemenang. Teknik dasarnya yaitu menggiring bola, yaitu dribbling atau mengoper bola passing, menembak bola shooting, dan menghentikan bola counter. Taktik dan strategi, formasi tim dan peran pemain, pola serangan dan pertahanan, strategi menghadapi lawan. Manfaatnya, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, membangun kerjasama tim dan komunikasi, meningkatkan kepercayaan diri dan disiplin. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu metode kooperatif yang saya gunakan dalam simulasi menjadi seorang guru. Metode kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan dari metode kooperatif adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Ciri-ciri metode kooperatif: yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, siswa memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Kelebihan menggunakan metode kooperatif yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan berpartisipasi siswa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kekurangan dalam menggunakan metode kooperatif ini yaitu yang pertama, dapat memakan waktu lama. Yang kedua, dapat terjadi konflik dalam kelompok. Yang ketiga, perlu penyesuaian dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, guru perlu memantau dan memfasilitasi kelompok. Contoh metode kooperatif yaitu ada metode team versus metode jigsaw, metode group investigation, metode kooperatif learning. Manfaat kita menggunakan metode kooperatif ini yaitu satu, meningkatkan kemampuan sosial siswa. Dua, meningkatkan kemampuan akademis siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam di masa depan. Sepertinya cukup sekian video saya pada kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.